Di antara hiruk-pikuk dunia, pernahkah panjenengan bertemu dengan jiwa-jiwa pertapa? Sosok yang berjalan di antara kita terlihat begitu tenang, sering memilih diam. Namun di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan samudra badai fitnah dan ujian batin. Merekalah para pemilik Weton Legi, jiwa yang terlahir dengan aura sejuk, disenangi oleh anak-anak yang masih suci, dan para orang tua yang bijaksana. Namun, takdir seolah sengaja menuliskan jalan yang terjal bagi mereka. Kebaikan hatinya sering dimanfaatkan, ketulusannya dibalas dengan pengkhianatan, dan diamnya disalahartikan sebagai kelemahan. Dalam kajian luhur kali ini, kita akan menyingkap rahasia batin terdalam dari Weton Legi. Mengapa mereka ditakdirkan untuk memikul salib fitnah dan menjadi korban kesalahpahaman? Rahasia di balik kesunyian yang sesungguhnya adalah papan semedi. Bagaimana jiwa mereka dibentuk menjadi sekeras baja melalui ujian tak terlihat. Dan yang terpenting, bagaimana mereka sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk menjemput tahta kemuliaan mereka. Ini bukan sekedar kisah tentang Weton. Ini adalah panduan bagi jiwa terpilih untuk mengenali takdir agungnya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Poro, Kadang Kinasi, di Kasepuan Luhur Raja Mantra. Sebelum menyelami samudera batin ini lebih dalam, seperti biasa mari kita getarkan niat yang sama. Saya mengajak panjenengan yang baru bergabung untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jalinan sambung rosok keluarga besar kita tak terputus dalam mengkaji warisan adiluhung Nusantara. Babakan 1, salib fitnah, ujian ketulusan paling pede. Sedulurku, orang Jawa kuno mencatat bahwa Weton Legi memang ditakdirkan untuk menjalani laku prihatin. Hidup mereka tidak bisa lepas dari cobaan batin, terutama dalam bentuk fitnah, kesalahpahaman dan pengkhianatan. Bayangkan seorang anak bernama Raka terlahir pada pasaran Legi. Sejak kecil ia berbeda. Jiwa tulusnya rela mengalah saat bermain dan tak membantah orang tua. Namun, kebaikan hatinya justru menjadi pintu gerbang bagi ujian panjang dalam hidupnya. Di sekolah, saat temannya berbuat gaduh justru Raka yang duduk tenang yang ditegur oleh guru. Di dunia kerja, saat ada kesalahan yang dibuat orang lain, tuduhan seringkali mengarah kepadanya. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa aku yang selalu dituduh? Namun, bukannya marah atau membalas, ia lebih memilih diam. Bagi seorang Legi, diam bukanlah tanda kekalahan. Diam adalah cara menjaga hati agar tidak semakin terluka, sembari membiarkan waktu menjadi hakim paling adil. Mereka itu jiwa yang mampu menahan lara atau sakit hati yang mendalam tanpa harus membalas dengan kebencian. Anehnya, meski berkali-kali dikhianati dan dimanfaatkan, mereka tidak pernah berhenti berbuat baik. Mereka paham membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah beban karma bagi jiwa mereka. Hingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Poro sedulur, mengapa orang Legi begitu suka menyendiri? Bukan karena mereka sombong atau membenci keramaian. Jiwa mereka terlalu peka. Energi mereka cepat terkuras di tengah hiruk-pikuk dunia, namun bisa pulih kembali saat mereka duduk dalam diam. Kesunyian bukanlah penjara bagi mereka, melainkan rumah jiwa. Di sanalah mereka bisa berdamai dengan diri sendiri. Di dalam hening mereka menyusun kembali kekuatan, melepaskan segala luka yang terpendam, dan mengurai satu persatu sakit hati yang mereka telan diam-diam. Mereka lebih betah duduk memandang sawah, mendengar desiran angin, atau menatap bintang di malam hari. Karena dalam kesunyian itulah mereka merasa lebih dekat dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam sepi mereka tidak hanya merenung,
Mereka sedang nyambung rasa, menyambungkan getaran jiwa mereka dengan getaran alam semesta. Di sanalah mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan batin yang tak pernah terjawab dalam keramaian. Mengapa aku diuji? Apa tujuan hidupku? Dan akan kemanakah diriku? Babakan 3. Jiwa baja yang ditempa dalam sunyi. Setiap fitnah adalah pukulan palu. Setiap pengkhianatan adalah bara api. Hidup menempa jiwa Legi seperti seorang empu menempa sebilah keris pusaka. Semakin keras pukulan dan semakin panas apinya, semakin kuat dan tajam bilah baja itu jadinya. Mereka mungkin terlihat rapuh dari luar, namun di dalam mereka memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Saat badai masalah datang, saat yang lain runtuh karena kehilangan pekerjaan atau dikhianati pasangan, orang Legi mampu tetap berdiri tegar. Mereka terbiasa menangis dalam hati, menanggung perih sendirian, dan membiarkan dunia melihat seolah baik-baik saja. Kekuatan mereka bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk selalu bangkit kembali. Bahkan ketika hati hancur berkeping-keping, selalu ada kekuatan aneh dari dalam diri mereka yang berbisik, "Bertahanlah, semua ini hanya ujian. Jika engkau sabar, waktumu akan tiba." Mereka adalah para pejuang sunyi yang hatinya sekeras karang di lautan. Babakan 4. Aura welas asih, dicintai manusia segala usia. Inilah kemuliaan yang paling menakjubkan. Meskipun hidup mereka penuh luka dan perlakuan tidak adil, aura weton Legi justru sangat disukai oleh jiwa yang murni, anak-anak kecil dan para orang tua. Mengapa demikian? Karena semua proses laku prihatin dan tempaan batin itu telah membersihkan aura mereka. Energi mereka menjadi sejuk, tenang, dan memancarkan welas asih atau belas kasih yang tulus. Anak-anak kecil yang batinnya masih suci dapat merasakan getaran energi ini secara naluriah. Mereka merasa aman dan nyaman berada di dekat orang Legi. Demikian pula para orang tua dengan kearifan hidup mereka mampu melihat ketulusan sejati yang terpancar dari pribadi seorang Legi. Daya tarik tersembunyi ini adalah bukti bahwa kebaikan hati yang tulus, meskipun sering dilukai, akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk dicintai oleh alam semesta. Babakan 5. Menjemput tahta kemuliaan. Para sedulurku pemilik weton Legi, dengarkanlah ini dengan segenap jiwamu. Semua fitnah, semua pengkhianatan, semua kesunyian, dan semua ujian batin yang kau alami bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah prosesi penobatan yang sedang dipersiapkan semesta untukmu. Engkau sedang dibersihkan, disucikan, dan dikuatkan untuk menduduki tahtamu. Ini bisa saja berarti kekuasaan atau jabatan, atau tahta bagi seorang Legi yang bisa berwujud tahta kebijaksanaan. Engkau akan menjadi pribadi yang arif, tempat orang lain bertanya dan mencari nasihat. Tahta ketenangan batin. Engkau akan mencapai kedamaian sejati yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Tahta kehormatan. Setelah semua fitnah berlalu, waktu akan membuktikan kebenaranmu, dan engkau akan dihormati dan disegani oleh lingkunganmu. Tahta kerezekian. Ketika jiwamu sudah kuat dan siap, kelimpahan rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tak terduga, sebagai anugerah atas kesabaranmu. Lalu bagaimana cara menjemput tahta itu? Pertama, ikhlas. Terimalah semua ujian sebagai bagian dari proses pemurnian jiwa. Kedua, sabar. Teruslah berjalan dalam kebaikan, jangan membalas keburukan. Biarkan semesta yang menjadi pelindungmu. Ketiga, menyambung rasa. Gunakan kesunyianmu bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika 3 laku ini telah paripurna, maka bersiaplah. Engkau akan diangkat derajatmu. Tahta kemuliaan itu sudah menantimu. Nah, bagi panjenengan yang terlahir di bawah naungan weton Legi, sampai di mana perjalananmu hari ini atau saat ini?
Coba ceritakan di kolom komentar. Ingatlah, jangan pernah lagi merasa rendah diri. Jangan lagi bertanya, mengapa hidupmu begitu berat? Ketahuilah, engkau adalah jiwa pilihan yang sedang dibentuk untuk sebuah tujuan tinggi. Setiap luka adalah anugerah, setiap fitnah adalah pembersih dosa, dan setiap kesunyian adalah tangga menuju puncak spiritual. Jalanmu adalah jalan para ksatria agung. Teruslah melangkah dalam keteduhan hatimu, karena setelah badai paling gelap sekalipun, fajar yang paling terang akan terbit. Dan fajar itu adalah saat di mana engkau duduk di atas tahta takdirmu. Semoga wejangan ini menjadi penguat bagi jiwa-jiwa yang sedang berjuang dalam sunyi. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.